Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berjumpa kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja kalian berada. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya bagi yang baru menonton. Ini episode yang ke-20 di dalam hal bab puasa. Di dalam episode yang sebelumnya dari 15, 16, 17, 18, 19 menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di episode yang ke-20 pada saat ini adalah membahas tentang qada dan fidyah, yaitu mengganti puasa dan membayar fidyah, yaitu membayar daripada satu mud beras atau makanan di masing-masing negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababih arba'atun. Ada 4 bagian bagi yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa dan dia melazimkan ada hukuman atau ada bayaran yang harus diselesaikan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, mayalzamu fihil qada wa fidyah isnani. Ada 2 yang wajib dilazimkan bagi orang yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa, yaitu dengan qada dan fidyah. Dia membayar puasa dan sekaligus membayar fidyah, yaitu al-iftar li khaufi ala ghairi ka fitril hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi'i li khaufiha ala radi'iha. Yang pertama yaitu yang wajib bayar qada dan fidyah adalah yang membatalkannya bagi yang sedang hamil, yaitu takut atas selain dirinya. Jadi yang sedang hamil pada saat bulan Ramadan, dia tidak berpuasa dikarenakan khawatir dengan janin yang di dalam perutnya. Tentunya ya nasihat daripada dokter, nasihat daripada orang yang mengerti tentang kehamilan. Jadi bukan katanya, bukan kata orang, tapi orang yang mengerti seperti kedokteran mengatakan, ibu jangan puasa dulu karena bahaya buat sang bayi. Makanya sang ibu pun tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan karena takut kepada sang bayi, bukan pada dirinya tapi kepada sang bayi. Wal murdi'u li khaufiha ala radi'iha, dan juga bagi ibu-ibu yang sedang menyusui karena takut kepada anaknya yang sedang disusui. Jadi ada 2 yang wajib qada dan fidyah, yaitu orang yang hamil takut akan janinnya dan orang yang perempuan yang menyusui takut akan anak yang disusuinya. Kemudian amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illal qada faqat. Adapun jika sang ibu yang hamil dan ibu yang menyusui takut atas dirinya dan juga takut kepada yang disusui, takut kepada dirinya dan takut kepada yang disusuinya atau yang sedang di dalam kandungannya, maka tidak ada atasnya fidyah, melainkan hanya qada saja, mengganti puasa saja. Mengerti? Baik, saya ulang. Bagi ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, kalau tidak puasa dia di bulan Ramadan karena takut hanya kepada anaknya yang sedang disusui atau di dalam kandungannya, maka bayar fidyah dan bayar qada, membayar puasa Ramadan setelah bulan Ramadan. Tapi kalau sang ibu
yang menyusui dan yang sedang hamil takut atas dirinya dan juga takut kepada sang bayi yang sedang disusui atau di dalam kandungannya, maka hanya bayar qadha saja setelah bulan Ramadan, yaitu membayar hutang puasa, mengganti puasa Ramadan, tidak membayar fidyah. Kemudian yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiril qadha ma'a imkani hatta ata Ramadan akhar bi ghairi udrin. Dan orang yang tidak berpuasa ya, kemudian dia mentakhirkan qadanya bersama ada dia untuk bisa mengganti. Misal setelah bulan Ramadan, perempuan yang dalam keadaan haid dia tidak berpuasa, berarti kena qadha Ramadan. Juga yang lain-lain yang membatalkan puasa, bolong puasanya. Nah, saat setelah bulan Ramadan dia wajib qadha selama 11 bulan. Itu ada waktu sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Ada waktu dia tidak ganti, padahal ada kemungkinan tidak sakit, tidak musafir, dan tidak kemana-mana. Ada waktu yang luang, waktu yang luas untuk mengganti ini puasa Ramadan yang dia tidak mengerjakan. Apakah 6, 5, 7 hari dia tidak berpuasa, ya seperti wanita yang sedang haid. Nah, kemudian setelah Ramadan dia tidak mengganti sampai datangnya bulan Ramadan yang akan datang, dia tidak berpuasa, berarti masih berhutang 7 dari puasa yang saya sebutkan tadi. Datang lagi puasa yang baru, Ramadan yang baru, maka setelah Ramadan dia membayar qadha wajib karena nggak bisa diganti, dan membayar fidyah karena dia sudah melampaui tahun Ramadan yang berikutnya. Apa sih fidyah itu? Fidyah ya muddun wahid likulli yaumin min ghalib qutil balad. Fidyah adalah yaitu 1 mud. 1 mud ini yang diambil sama dia ya. Likulli yaumin, kalau sekarang dibilangnya 1 liter lah ya, 600 apa 700 gitu. Pokoknya 1 liter amannya, aman 1 liter ya, yang mana wahid likulli yaumin, pada setiap hari dibayar ya ketika dia berpuasa sesuai makanan penduduk negeri. Kalau di Indonesia dengan beras, kalau di negara-negara lain ada yang membayar dengan kurma ataupun membayar dengan gandum sesuai kebutuhan makanan pokok setiap negeri. Kalau di Indonesia tentunya dengan beras umumnya. Maka ketika Ramadan selesai dia membayar qadha dan fidyah, maka dia puasa sekaligus dia mengeluarkan 1 liter beras setiap hari. Wa taqarrarut fidyah bitakarruris sinin, dan berulang itu fidyah dengan berulangnya tahun. Artinya kalau dia punya utang 7 hari maka 7 kali fidyah. Kemudian berlaku lagi dia belum bayar sehingga nambah fidyahnya jadi 10, ya dibayar 10 dan seterusnya. Ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Bagian yang kedua yaitu apa yang melazimkan daripada qadha tanpa fidyah. Ya, yang pertama yaitu melazimkan qadha dan fidyah. Kalau ini hanya melazimkan qadha tanpa fidyah, hanya membayar hutang puasa tanpa membayar fidyah. Seperti kal mukma alaih wa nasir niyah wa muta'addi bi fitrih bi ghairi jima'. Yaitu yang pingsan, yang batalnya sebab lupa niat, dan yang biasa umumnya ya seperti juga perempuan yang haid ya, dan yang lainnya. Selama belum sampai Ramadan yang akan datang dia membayar puasa, maka tidak dengan membayar fidyah, hanya dengan membayar qadha ya. Bukan yang sebab bersetubuh. Kalau bersetubuh kafaratul udma, lihat di episode yang sebelumnya. Kemudian mayalzamu fihil fidyah dunal qadha. Kemudian bagian yang ketiga yang melazimkan fidyah tanpa qadha. Jadi hanya membayar fidyah, tidak ada qadha, membayar hutang puasa. Kasyahi kabir,
seperti orang yang sudah sangat tua renta, tidak mungkin bisa puasa. Datang ini bulan Ramadan 30 hari, dia tidak puasa karena sudah sangat tua renta. Tidak mungkin dia untuk bisa berpuasa, apalagi udah pikun, bentar-bentar tadi makan, atau dia lemah, sangat lemah karena sudah sangat amat tua, maka hanya membayar fidyah tanpa qada. Jadi ketika 30 hari dia nggak puasa, setelah bulan puasa Ramadan, ya dia membayar fidyah. Ya boleh dari anak-anaknya membayarkan fidyah dia nih, ya sang bapak. Mungkin kalau bapaknya udah lemah, nggak mungkin dia beli beras sendiri, dia jalan untuk membayar. Ya jadi uang sang bapak, ya anaknya yang beliin beras dan fidyah untuk bayar fidyah orang tua ini yang sudah sangat tua renta, udah sangat pikun selama 30 hari. Jadi jangan disuruh puasa, membayar hutang puasa, karena hanya membayar fidyah. Siapa lagi? Wal marid alladzi la yurja bara'uhu, yaitu seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya tidak mungkin sembuh, apalagi dikonsumsi obat setiap hari. Jadi di bulan Ramadan memang tidak puasa dia, karena memang tidak sakit yang sudah amat parah, tidak ada kesembuhannya, ya sampai bulan Ramadan berikutnya juga nggak ada kesembuhan, ya cukup bayar fidyah, tidak membayar puasa. Nah, bagian yang keempat, yang terakhir, tidak melazimkan qada dan tidak melazimkan fidyah. Pada saat bulan Ramadan dia tidak puasa, dia tidak bayar fidyah dan tidak bayar hutang puasa, tidak bayar qada. Yaitu kafidril majnun ghairil muta'addi bijununih, yaitu orang gila. Ya, orang yang gila, yang tanpa melampaui batas dengan kegilaannya. Ya, orang gila, dia nggak puasa, ya setelah bulan Ramadan, ya dia nggak bayar fidyah, dia tidak bayar qada. Nah, inilah ada 4 hal yang kalian harus tahu, yang melazimkan qada dan melazimkan fidyah. Kemudian yang hanya melazimkan qada tanpa membayar fidyah, ada yang melazimkan fidyah tanpa qada, dan yang melazimkan tanpa qada dan tanpa bayar fidyah. Itu saja, mudah-mudahan kalian mengerti permasalahan di dalam qada dan fidyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu taufik hidayah buat kita, dan kalian bantu subscribe, like, dan share-nya, bantu sebarkan kepada saudara-saudara kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.